Mama Dede, ada tamu spesial yang datang, Ma. Siapa dia? Nah, ini dia nih, Ma. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Ma. Masya Allah, orang gedean. Tukang bakso. Alhamdulillah. Sekian lama saya tidak bertemu Anda. Begitu ketemu Anda ternyata sama kita. Ya, orang besar. Sama-sama jadi orang besar. Ma, Ini juga bedu nih. Itu lebih daripada Anda. Sama ya. Ya, dulu ngajak kesini kan Pak Erik ini baru saja merayakan ulang tahun istrinya, ulang tahun pernikahannya yang ke-23. Sangat sayang beliau sama istrinya, Ma. Bahkan istrinya ulang tahun dikasih apa, Ma, hadiahnya, Ma? Kambing. Kambing. Beneran Pak Erik. Alhamdulillah, beneran. Kambing putih. Namanya Ambiar. Ambiar namanya, Ma. Masya Allah. Nah, Mama, Pak Erik ini datang ke sini sekalian mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya sama Mama tentang perihal. Kan pas banget nih sama tema kita nih, amanah suami dan istri. Nah, kebetulan Pak Erik mau tanya-tanya nih tentang amanah sebagai seorang suami. Mangga, kumaha. Biar lebih dekat, Bapak. Dari sini boleh, Pak? Sini, Pak. Mohon. Biar Bapak lebih dekat, Pak Erik, silakan. silakan. Tahu calik nggak? Tahu. Nawan. Biasa ngomong Sunda dulu. Oh, tiasa. Hebat. Suka Jawa Barat. Iya. Masya Allah. Abdi juga tiasa Bang ngomong Sunda, Ma. Kumaha Pak Erik. Ya, Ma, ini kan tentu dalam COVID seperti ini kan kadang-kadang kita selalu banyak pertanyaan. Betul. Nah, tentu mau dengar dari Mama juga, ini tandanya apa sih COVID ini? Tandanya kenapa datang COVID kepada kita? Tanda apa? Oke. Kalau saya melihat Pak Erik dan pemirsa, kenapa Allah kirimkan COVID? Ini izin dari Allah. Ma asoba bi musibatin illa bi'idznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli shay'in alim. At-Taghabun ayat 11. Musibah yang datang kepada kalian termasuk COVID. Semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat apa yang kalian kerjakan. Artinya, kita wajib menerima COVID ini dengan iman. Bukankah rukun iman yang nomor 6 percaya dengan qada dan qadarnya Allah? Ini ketentuan Allah. Teriak bagaimanapun, ngejerit bagaimanapun, kita tidak terima dengan COVID ini, toh sudah datang. Coba kita lihat Pak Erik di dalam surat Al-Hadid 22. Ma asoba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, gempa, tsunami, longsor, banjir dan seterusnya. Musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kalian aku ciptakan. Percuma kita teriakkan, percuma kita nggak nerima. Mau nggak mau, suka nggak suka, nerima nggak nerima, redo nggak redo, rela nggak rela, wajib rela apa? Rasul bersabda, 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, musibah kita catatnya sudah ada. Masya Allah nih, Ma. Kembali lagi ke tema kita sekarang ya, Mas Bedu, kan amanah suami istri. Pak Erik Thohir dan sang istri ini kayaknya jodoh ditakdirkan sama Allah. Inisialnya sama, Bapak E.T. Erik Thohir, Ibu Elizabeth Chandra, E.T. juga. Waduh. Masya Allah, bisa gitu ya, Ma, jodohnya, Ma? Itu namanya jodoh. Masya Alhamdulillah. Allah. Mudah-mudahan dengan nama yang hampir sama, inisialnya sama, benar-benar dijodohkan oleh Allah, bisa ada empat-empatnya Pak Erik. Tahabub, saling cinta mencintai. Ta'awun, saling tolong-menolong. Tasawur, tiap ada masalah bermusyawarah. Yang keempat, ini yang penting Pak Erik, ta'afi. Kalau ada kesalahan saling memaafkan, begitu. Bahkan sama kakaknya juga namanya sama loh, Ma. Beban apa yang berat? Bebannya berat. Nah, karena istri saya kan mualaf. Masya Allah. Jadi ya kita tentu sebagai suami ya tentu punya beban lebih berat lah ya. Dan ini kan tentu hal-hal yang ya kenapa ya tadi lah ya pada saat-saat tertentu ya kita mesti kasih lebih, termasuk ngasih kambing tadi. Masya Allah. Tapi Pak Erik waktu Kok ada ide kasih kambing gitu? waktu non dikasih kambing itu gimana non perasaannya non? Kaget. Non tuh panggil sayang istrinya, Ma. Ya. Pak Erik Biasanya orang kan ngasih bunga, ini ngasih kambing gitu. Ya. Ya cuman intisarinya kan memang bagaimana tadi yang Mama bilang, kehidupan suami istri kan kita saling menjaga. Betul.
Nah, ya ini lucu-lucuan aja mah, mohon maaf nih. Kasih kambing ya, tambah jaga kan alhamdulillah anaknya 4, tambah 1 lagi si Ambiar gitu. Si Ambiar. Namanya Ambiar. Gimana Ambiar? Tapi begini Pak Erik, seseorang yang mencintai kita, apapun yang dia berikan, pasti orang itu disuka. Mamah yakin yang namanya istri Pak Erik diberikan kambing putih, saya yakin pasti dia suka. Dia akan bahagia, dia akan perhatikan tuh kambing Ambiar. Ada filosofinya nggak sih tuh Pak Erik kasih kambing itu? Enggak ada, emang sengaja. Ininya supaya ingat udah 20 tahun nikah kan kadang-kadang coba setiap tahun ingetin. Waktu tahun pertama nikah ngasih apa ya? Iya kan? Pasti lupa. Lupa. Kalau sekarang nih 23 tahun kasih kambing pasti insya Allah inget. Pasti insya Allah. Mama yakin ingat karena aneh tapi nyata. Bener-bener Pak Erik. Cuman yang kepikir nanti yang ke-25 ngasih apa ya? Masya Allah. Naik pada kambing sapi udah. Masya Allah. Bu, gimana perasaannya Bu kalau dikasih suami hadiah ulang tahun kambing gimana Bu? Senang Bu ya? Senang? Jangan dipotong, Bu. Senang karena suaminya Pak Erik ya Bu ya? Pak Erik boleh nih kalau ada pertanyaan lagi, boleh diajukan ke Mama nih. Pak Erik ini tetangga-tetangga Pak Erik loh dari gudang peluru Pak Erik. Oh gitu? Oh alhamdulillah. Benar dari gudang peluru? Ya, Tuh lihat dong. Ya kan? Masya Di depan, di belakang. Kalau depan Semuanya kan lima-lima. Attahiriyah, kalau di belakang ada masjid. Belakang di Blok T Pak, Blok T, turunan. Pak. Oh, tetangga. Dekat stasiun yang terintegrasi gitu kan Pak? Iya. Tebet. pas banget ya. Blok T turunan. Oh. T yang kedua tanjakan. Tohir. Tanya lihat tuh. Saya kira Tohir tanjakan. Di depan rumahnya soalnya, Pak. Dari Tohir. Blok Dekat A. Attahiriyah tuh kan pas Iya. banget. Iya. Emang kalau Mama lihat ini rezeki banget buat Pak Erik. Pak Erik Tohir, rumahnya dekat Attahiriyah. Ah. Ya kan? Tanjakan. Pak Erik. Ya, mudahan Pak Erik karirnya nanjak. Amin. Ya Allah Mas, semakin dekat sama masyarakat sekarang Pak Erik mah. Ke bawah terus ngelihat bagaimana situasi masyarakat kita di tengah pandemi seperti ini. Alhamdulillah. Jadi semakin tahu Pak Erik ya. Kan waktu itu turun sama-sama jualan bakso. Iya. Luar biasa nih. Kalau ada pemimpin yang mau turun ke jalan tuh emang saya seneng banget gitu. Tapi Pak Erik, kita masih ada satu segmen lagi nih buat ngobrol sama Mama. Kita komersial break dulu ya Pak Erik ya. Jangan kemana-mana. Jamaah, setelah ini kami masih akan kembali lagi. Masih ada Bapak Erik Thohir bakal tanya-tanya seputar tema kita hari ini. Amanah suami dan istri ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV1, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Insya Allah, Pak Erik ikutan begini. Iya, gini. Jadi kita tuh di rumah atap katanya. gitu tuh, lama gini Pak Erik tuh. Nah, atap rumah. Ya, Makanya rumah kalau tangga begini mesti ada bocor. atapnya, Mak. Iya betul. Kalau rumah tangga nggak ada atapnya jadi tangga doang nggak ada rumahnya Pak Erik ya. Bikin atap. Kayak Pak Erik tadi kan sudah 23 tahun menikah ya, sesuai dengan tema kita amanah suami dan istri. Nah, bagaimana mungkin Pak Erik bisa sharing berbagi kepada jamaah di rumah bisa mempertahankan selama 23 tahun. Masalahnya nih Pak Erik ya, di tengah pandemi seperti ini banyak pasangan yang bercerai karena nggak kuat menghadapi masa pandemi dan juga menghadapi ketahanan pangan dan ekonominya kali ya gitu. Ya. Nah, kok Pak Erik bisa 23 tahun bisa bertahan seperti itu? Gimana Pak Erik? Ya, saya rasa kan kalau udah suami istri itu kuncinya saling menghargai dan saling mengerti. Ya. Pasti kalau ada berantem-berantem di rumah, itu kita mesti saling introspeksi. Biasanya kan kita selalu menyalahi istri saya. Masya Allah. Atau istri nyalain saya. Tapi kan yang sebenarnya pasti kalau ada berantem di rumah pasti dua-duanya salah. Ya tentu kunci daripada berumah tangga kalau saya secara pribadi ya tadi. Ya kita itu tidak sempurna, kita punya kekurangan. Justru Allah menjodohkan kita untuk saling mengisi. Ya, dan tentu ya saya rasa saya dapat istri yang spesial. Wah. Ya. Dua. Karena
saya ngeliat bagaimana dia mengertiin saya. Ditinggal ke luar negeri ngurusin bola, sabar. Udah ambiar sekarang. Jadi alhamdulillah, karena ya saya rasa ya itulah rahasia Allah juga, kita nggak tahu. Ya cuman kuncinya kalau saya itu saling menghargai dan kita tahu kekurangan masing-masing dan ya saling ngisi lah. Dan apalagi kalau sudah pernikahan di atas 20 tahun, mestinya udah saling tambah ngerti. Iya. Bukan tambah nggak ngerti. Nah itu yang bingung juga. Iya. Tapi ada loh yang begitu Pak. Itulah makanya dalam Quran dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama kan tali temali pernikahan cinta. Kalau masih pada muda, nu kayak yang baru nikah tahun, 2 tahun. Lagi sayang-sayangnya, Mak. Betul, cinta. Cuman kalau udah 20 tahun beda, Nah Mak. itu beda. Makanya Apa sih beda? cinta, mawadah, rahmah. Rahmah itu kesian. Kasihan kalau udah. Nah, itu beda lagi. Pak Erik 23 tahun. Itu sudah mawadah. Kalau sudah 40 tahun menikah, itu sudah rahmah. Misalnya kata menantunya, "Mama nginep sini, mah." Nggak, kasihan babak lu gitu. Jadi kesian. Beda kalau yang baru nikah kan. Makanya yang namanya nikah itu, ketika baru nikah itu namanya berbulan madu. Nggak ada yang bertahun madu kan. Jadi madunya udah hilang. Tinggal sayangnya doang. Jadi beda dengan cinta. Berarti 2 tahun lagi 25 tahun perak, Oh, ikan perak. sayang. Jadi cintanya ke sayang. Oh, Iya, berubah ya. cintanya udah. Tapi ada juga yang berubah kan, Mak? Apa Iya. yang berubah tuh? Ya kalau 2 tahun pertama lagi jalan bareng pegangan tangan, ya. Yang. Terus tendang batu, istrinya nggak sengaja, dipegangin Aduh, kakinya. dilus-lus. Ya. Oh. Kalau udah lebih dari 20 tahun, matanya kemana sih? Ya. Iya, iya. Intonasi suaranya berbeda Iya. ya. Bener ya. Pertanyaan Mama Pak Erik, Iya, iya. apakah itu pengalaman Anda atau pengalaman orang? Alhamdulillah belum ngalamin, Mak. Udah, belum. mudah-mudahan jangan bilang. Ya. Kalau Kalau di- belum akan ngalamin Anda. Oh, gitu. Jangan. Kalau di kontak nomor telepon, nama istri masih nama istri belum berubah-berubah? Masih ya. Oh, biasanya suka ada Satpol PP gitu, enggak? Mudah-mudahan apapun yang terjadi, Ya. saya yakin kita semua pengen rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, betul kan? Makanya insya Allah sebagai seorang muslim, panduan kita Al-Quran, Sunnah Rasul, itu yang kita pakai. Bagaimana Rasul berkeluarga, insya Allah kita pakai. Nah, bicara masalah panggilan-panggilan kepada dari suami kepada istri kan juga itu juga menjadi faktor keharmonisan rumah tangga ya, Pak ya? Betul. Nah, kayak Rasulullah kepada istrinya memanggil panggilan dengan panggilan yang apa? Humaira, Ya, Makanya gini, Humairah. Bedu. Humaira gitu. Jadi hadis Nabi mengatakan hakul mar'ati awla jauji ayut imaha idaat am wa yaksuha idak tasa waridibul wajha wala yuqabbihu wala jurul fil bait. Kewajiban Anda para suami kepada istri Anda ada 5. Ngasih makan kalau Anda makan. Ngasih pakaian kalau Anda berpakaian. Jangan memukul wajah istrinya. Jangan memanggil dengan panggilan buruk. Rasul mengajarkan manggil istrinya ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Sejarah mengajarkan Siti Aisyah itu bule kena panas matahari merah. Jadi jangan memanggil pasangan kita dengan yang buruk, walaupun itu nyata. Punten, misalnya gendut, "Hei gendut, minta minum." Itu jangan, walaupun gendut kan. Gitu. Nah, jangan-jangan Pak Erik panggil istrinya Non ini karena none Belande, bukan? Enggak. Oh, bukan. Enggak. Karena ya kalau ya panggilan sayangnya non. Ya. Nona gitu maksudnya. Nona. Oh, Kalau dari Nona panggilan- muda terus. Oh, Nona muda terus, Ya. Mas. Iya, iya, iya. Iya, Kalau bener udah juga. nikah kan nyonya. Iya. Biar kelihatan perawan terus. Nona, Miss gitu ya. Kalau orang Ciamis namanya Neng. Neng. Gitu. Kalau ini non. 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 Pak Eri kan usia pernikahannya 23 tahun. Mas Bedu dan istri kurang lebih 11 tahun ya, Mas 11 Bedu ya. Nah, pertanyaannya nih, Mas, apakah semakin bertambahnya usia Pak Erik nggak pernikahan? percaya. Wah, kan 11 tahun duduk katanya. Iya, langsung bingung 11 ya, Pak. tahun, Pak, beneran Pak saya. 11 tahun Mas Bedu bersama istrinya. Iya, bukan sama yang lain ya, Pak. Amin. Jangan begitu. Iya, bercandain Mas Bedu. Ya kan saya anak buah Bapak yang selalu menjunjung tinggi akhlak, Pak. Masya Allah. Akhlaknya luar biasa. Walaupun tukang bakso kan akhlaknya juga bagus, Pak Erik. Pertanyaannya, Ma, apakah seiring bertambahnya usia pernikahan akan semakin besar amanah suami dan istri tersebut dari Allah, Ma? Tidak. Begitu menikah itu amanatul langsung di pundak laki-laki. Bukankah ada ijab kabul?
Aku nikahkan engkau dengan anak namanya ini mas kawin sekian tunai dikedet, saya terima nikahnya. Itu amanat saat itu di pundak kaum laki-laki. Nah, Pak Erik ini memang sosok yang sangat menghargai kaum wanita, apalagi terhadap seorang ibu. Nah, mungkin Pak Erik bisa ceritakan juga ke kita buat share juga ke jamaah Pak Erik, bagaimana Pak Erik bisa sangat memuliakan ibu sehingga Pak Erik bisa sukses seperti sekarang ini Pak Erik. Ya, ini percaya nggak percaya, kadang-kadang kita di kalangan ya kita lah, bahwa kalau kita sayang sama orang tua kita, terutama ibu, biasanya Allah memudahkan semua inilah urusan kita. Ya, tapi memang saya ngelihat ibu saya sendiri usianya 82 tahun mah, alhamdulillah. Kebetulan kalau bapak saya almarhum meninggal tahun 2016 waktu itu. Nah, tapi ibu saya tuh sama yang saya lihat sampai sekarang bagaimana dari kecil itu kita dididik disiplin. Dan sampai sekarang disiplin. Contoh pada saat COVID ini. Saya tidak kebayang buat seorang ibu yang berusia 80 tahun waktu itu dia selama 1 tahun kalau anak dan cucunya datang, dia jaga jaraknya. Kenapa tuh Pak Erik? Disiplin betul ya? Jaga memang. Iya, maksudnya jangan terlalu dekat gitu ya Pak? Iya, karena memang kan COVID ini iya, banyak terdampak kepada yang dia jaga. Nah, terus kadang-kadang kita bercanda kan, namanya sama orang tua. Keluarga. Kita mau peluk-peluk gitu, dia lari-lari. Terus takutnya gitu Pak. Ya, terus ya ada kekuatan dari beliau, enggak, saya mau ngeliat cucu saya menikah. Jadi ada sesuatu yang mendorong dia untuk melakukan tadi. Luar biasa. Jadi dan memang dari kecil pun saya sama beliau ya dididik disiplin. Saya kalau nakal itu dimasukin kamar mandi. Kalau nakal banget disabet ikat pinggang kita. Dan ini dampaknya terasa oleh Anda sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau orang tua Anda tidak memberikan didikan disiplin, Mama yakin Anda nggak seperti Erik Thohir zaman sekarang. Amin. Betul kan? Ya. Karena orang tua. Itulah makanya Rasul mengatakan, ridullah fi ridul walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Makanya aneh kalau ada orang tidak hormat sama orang tua. Bahkan melupakan orang tua. Ada kan Pak Erik yang begitu? Keberkahan jauh dari mereka. Oh, masih inget Pak doa ibu yang baru-baru kali ini aja masih didoakan ke Pak Erik gitu kan. Saya doakan, walaupun nama Pak Erik udah tua tetap aja sebagai anak gitu Pak. Pasti ada nggak yang diingat doa ibu kepada Bapak? Ya, saya yang paling berkesan kalau saya sama ibu kan waktu Asian Games. Asian Games kemarin. Ya, itu pas pembukaan kan. Wah, itu malam ini pembukaan nih. Ya, paginya saya cari ibu saya, lalu ibu saya, kenapa? Ya, saya bersujud lah, meminta ampun dan juga ya meminta doa untuk acaranya lancar. Ya, alhamdulillah ya beliau megang saya, beliau bilang, kamu sudah berbuat yang terbaik. Insya Allah sudah. Ya udah ikhlasin. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah waktu keren, itu pidatonya luar biasa Pak Erik. Itu Asian Games kan serem mah. Ya. Bisa mati lampu, bisa ada lagi itu mati lampu. Iya kan bisa terjadi. Semua alhamdulillah lancar waktu itu. Ini diantaranya ridho dari ibu Anda. Jadi ini contoh terbaik pemirsa, bahwa kita sebagai manusia jangan kacang lupa dengan kulitnya. Contoh yang terbaik dari Pak Erik Thohir. Sudah sebesar ini, sudah sesukses ini, masih meminta ridho orang tua, masih mohon sama ibunya untuk mendapatkan kelancaran segala urusan, luar biasa. Bukan masih, harus makanya, sampai datang kematian kepada kita. Tidak ada mantan anak, tidak ada mantan ibu. Masya Allah. Harusnya seperti itu. Sampai di sebuah acara yang sangat besar, Pak Erik bukan menemui orang lain, tapi sesuai dengan Rasulullah yang sampaikan ya. Betul. Utamakan ibumu sampai 3 kali ya, Ma ya. Masya Allah. Ibumu, akhirnya perusahaan di mana-mana.
Masya Allah. Alhamdulillah. Ini berkat keberkahan ridho dari ibumu. Ini contoh buat kalian tuh. Ya, Ma. Selama ini cuek sama emak. Masih ada ibu ya Allah, jangan disia-siakan dan nyesel kalau ibu udah nggak ada beneran ada ya Pak ya. Masya Allah. Keberkahan dari Masih ada ibu ibu luar banyak. biasa. Contoh suksesnya kelihatan gitu kan. Ya. Baik. Berbakti sama ibu, mohon doa sama ibu, langsung terlihatlah sosok seorang Erick Thohir. Waduh. Luar biasa. Baiklah. Jamaah, jangan kemana-mana. Kita akan ngobrol seru-seruan lagi di sini bersama dengan Mama Dede dan juga Bapak Erick Thohir serta jamaah yang ada di studio. Nantinya tentunya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kembali dijawab oleh Mama. Tetap bersama kami ya di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, silakan Mah. Untuk penutup nih Mah, ada yang ingin disampaikan mengenai tema kita amanah suami dan istri Mah. Baik pemirsa, yang namanya suami istri, amanah kapan dimulainya? Ketika terjadi ijab kabul. Wali di pihak perempuan menyerahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang baru menikahinya. Dari situ dimulai ada amanah. Sampai kapan? Sampai datangnya kematian kepada masing-masing daripada yang berumah tangga. Atau misalnya, maaf dalam tanda kutip, kalau yang berkisah kita kan tidak tahu takdir menentukan yang lain. Namun dalam masa pernikahan, apapun yang terjadi, kaum suami punya kewajiban memberikan nafkah lahir maupun batin, makanan sesuai dengan apa yang dia makan, kemudian memberikan pakaian sesuai dengan dipakai oleh para suami, tidak boleh memukul wajah istrinya, kemudian tidak boleh mengejek istrinya, memanggil dengan panggilan buruk, tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah. Sementara para istri, amanat buat para suami. Bagaimana? Seorang istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Artinya kalau suami membutuhkan Anda untuk tidur bersama, Anda wajib melayaninya. Kalau Anda menolaknya, punten ya Pak Erick, jangan porno, bukan porno ini hadis Nabi. Kalau seorang istri suami mengajak untuk tidur bersama, dia menolaknya, malaikat yang di langit yang bumi akan marah kepada dia, walaupun dia ibadah sunat tidak akan dicatat sebagai ibadah, karena melayani suami hukumnya adalah wajib. Kemudian para istri tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang terdapat dalam tubuhnya, karena begitu mereka menikah, dalam tubuh istri hak para suami, bukan milik. Tubuh suami hak para istri. Makanya kalau istri menolak itu dosa. Kemudian yang ketiga, para istri wajib taat kepada suaminya selama perintah suaminya sesuai aturan agama. Yang keempat, istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Yang kelima, istri tidak boleh masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai oleh suami. Ini luar biasa, kata Rasul mengatakan, lau amartu ahdan bisujudi li ghairillah la amartul mar'ata at-tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud dengan makhluk yang lain, aku perintahkan para istri sujud di hadapan suaminya. Namun Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain. Maka kita para istri cukup menghormati, menghargai suami-suami kita. Semoga dalam kita berumah tangga masing-masing mengerjakan amanah. Amin. Sehingga rumah tangga yang kita harapkan sakinah, mawadah, warahmah dalam genggaman kita semua, insya Allah. Amin. Terakhir sebelum pamit, Bang Haji, tolong nasihatin Ibu dong sebagai junior atau yang lebih muda, yang pernikahan masih 11 tahun, agar bisa sampai ke 23 dan seterusnya, itu ada nggak tips-tips aja? 1 atau 2 gitu, Bang Haji. Mesti tahu kesenangan istri. Mesti tahu. Mahal kesenangannya gitu. Kalau Bang Haji sih enak, mesti tahu kesenangan istri mau apa aja. Seleranya berkelas. Belum tentu. Kadang-kadang dari yang kecil. Yang kecil ya Pak Haji ya. Ya kan. Misalnya Bangun tidur. Kok beda hari ini ya? Oh gitu doang. Ya Allah, astagfirullah. Ternyata murah ya Bang Haji. ya, Perhatian. Iya, ternyata murah dan mudah ya. Kalau kita mau melakukan ya. Aduh, Masya Allah, terima kasih tipsnya. Iya, luar biasa ya. Luar biasa. Kalau itu saya bisa, kok beda dah. Nah. Tiba-tiba, ya kamu yuk, enggak kok, nggak jadi beda, nggak jadi beda. Beda beneran sekarang. Tadi kan Mama bilang, Ya. bicara baik kepada istri ya Ma ya. Tuh, dipuji. Itu. disanjung. Puji, sanjung. Bukan karena barang. Oh, Enggak. tanpa harus kasih barang. Perhatian saya rasa lebih mahal. Dibelai, dikecup. Oh.
Sekali-kali Oh. Kayak biskuit mah. Pak Erik tengkerap dari belakang. Ah, tuh. Ada kebahagiaan. Masya Takutnya salah mah pas lihat lu bukan istrinya. Pas dari belakang ternyata kumisan. Iya, iya. Salah ya Mas Terima kasih Bang Haji Thohir ya. Bang Haji Thohir, Bang Haji Erik Thohir. Beduin, waduh gimana sih? Iya Mas, soalnya waktu ngelenong bareng nggak mau dipanggil Bang Erik. Kok tukang bakso panggilnya Erik gak pantas, bilang panggil aja Bang Thohir katanya. Udah. Oh gitu. Dipanggil Bang Kita Thohir. pernah lenong bareng, mah. Masya Allah. Ngelenong bareng ya kan. Sekarang baksonya di mana? Baksonya Nanti di kita mana? muncul lagi. Iya, betul. Ini dulu anak SMA-nya. Semuanya, iya, iya. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak Pak Erik Thohir telah hadir tentunya Mama. Terima kasih banyak tausiahnya. Nah, jamaah alhamdulillahirobbilalamin nih. Tentunya tausiah Mama hari ini mengenai amanah suami dan istri telah kita dengarkan. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita terapkan di keluarga masing-masing ya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita berdoa bersama dengan Mama Dede. Silakan Mah. Baik pemirsa, ibu-ibu Dede Gudang Peluru, Pak Erik Thohir tetangga Gudang Peluru, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semuanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua anak cucu turunan yang soleh, yang solihah. Berikan ya Allah kepada kami semua umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala usaha kami, baikkan lingkungan kami ya Allah. Kami pun bermohon kepadamu ya Allah dengan kudrat iradat darimu ya Allah, agar kami semua mendapatkan rumah tangga harapan kami sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wa Hawa, walif bainahuma kama alafta Ibrahim wa Siti Hajar, walif bainahuma kama alafta Rasulullah wajitul kubra wa Siti Aisyatur ridha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Bapak Erik Thohir, terima kasih sudah hadir ke rumah Mama Dede, ya, dengarkan tausiah, bertanya, sharing, juga berbagi pengalaman bersama jamaah di rumah tentang bagaimana menjadi seorang suami yang baik, bisa menjalankan usia pernikahan sampai dengan 23 tahun. Terima kasih Pak Erik sudah hadir. Mama Dede, terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Nah, Bapak terima kasih ya. Ibu-ibu dari Gudang Peluru, terima kasih telah hadir di rumah Mama Dede. Baik jemaah, sekali lagi terima kasih telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.